Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Merdu TV dimanapun Anda berada. Salah satu tahap yang akan kita lewati setelah di dunia adalah melewati Shiratul Mustaqim atau jembatan Sirat. Harapan semua muslim ialah ingin melewati jembatan ini dengan selamat. Pada hakikatnya, Allah telah memberi kita cara agar mudah melewatinya dengan mengutus Nabi Muhammad SAW dengan semua sunnah-sunnahnya. Orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah akan memiliki cahaya yang berbeda-beda, tergantung amalannya selama di dunia. Namun, hanya mukmin sejati saja yang akan memiliki cahaya yang paling terang di antara yang lainnya. Dengan begitu, siapa saja yang termasuk mukmin sejati pasti memiliki cahaya yang mampu meneranginya, sehingga ia akan mudah melintasi jembatan Shiratul Mustaqim ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan memanggil umat manusia di akhirat nanti dengan nama-nama mereka, ada tirai penghalang darinya. Adapun di atas jembatan, Allah memberikan cahaya kepada setiap orang beriman dan orang munafik. Bila mereka telah berada di tengah jembatan, Allah pun segera merampas cahaya orang-orang munafik. Mereka menyuruh kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kamu. Quran Surah Al-Hadid ayat 13. Dan berdoalah orang-orang beriman, ya Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Ketika itulah setiap orang tidak akan ingat orang lain. Hadis riwayat Tabrani 11079. Tahukah Anda berapa lamakah kita berada di padang mahsyar? Ketika matahari sejengkal di atas kepala kita, kita akan berada di padang mahsyar sekitar 50.000 tahun di akhirat. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kurang lebih kita berada di padang mahsyar sekitar 50 juta tahun. Bisa teman-teman bayangkan betapa lamanya penantian kita pada saat itu, dengan matahari satu jengkal di atas kepala kita. Berapa lamakah Allah memberikan kita bekal di dunia? Allah memberikan kita bekal hanya 1,5 jam di akhirat. Kurang lebih Allah memberi kita bekal di dunia sekitar 62 atau 63 tahun sekarang ini. Setelah di padang mahsyar, kita akan ketitian Sirat selama 3000 tahun, sama dengan 3 juta tahun hitungan dunia. 1000 tahun kita naik, 1000 tahun lurus, dan 1000 tahun turun. Dalam beberapa riwayat menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, jembatan ini lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Tapi ketahuilah, tidak semua orang akan kesulitan melewati Sirat ini. Bagi orang-orang yang memiliki bekal, dia akan melewati Sirat ini secepat kilat. Siapakah di antara mereka? Tahukah kalian, ada beberapa amalan yang jika kamu lakukan akan dapat memudahkan perjalanan di atas jembatan Shiratul Mustaqim. Lantas, amalan apakah yang dapat melintasi jembatan tersebut? Mau tahu? Simak ulasannya dan nonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan tombol lonceng, bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang dapat manfaat dari channel ini. Berikut inilah amalan yang harus dilakukan agar tidak tergelincir di jembatan Shiratul Mustaqim. Pertama, orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Orang-orang yang selalu terikat atau berkaitan dengan masjid adalah tanda-tanda orang beriman dan orang yang selalu mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang selalu terikat dengan masjid diantaranya adalah orang yang selalu senantiasa sholat berjamaah di masjid, mengikuti pengajian-pengajian, ikut membersihkan, menjaga dan merawat masjid, ikut iuran atau mengeluarkan infak dari rezekinya untuk membangun masjid. 2. Bersedekah.
Perbuatan atau amalan yang dapat meringankan langkah kita di jembatan permukaan neraka itu ialah dengan bersedekah. Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang ikhlas mengeluarkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dengan harta, sebuah senyuman yang tulus juga termasuk bersedekah. Hanya dengan senyuman, orang yang berada di sekitar kita akan merasakan kebahagiaan dan kenyamanan berkat keramahan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka ia akan diperbolehkan di As-Sirat dengan mendapatkan petunjuk. Jika kita ingin mendapatkan petunjuk saat berada di Sirat, maka perbanyaklah bersedekah dengan ikhlas. 3. Meringankan beban orang lain. Salah satu amalan yang dapat membantu kita saat ingin melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah meringankan beban orang lain, atau membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Namun, kita harus membantu dan menolong saudara kita dengan niat tulus. Dengan membantu meringankan beban orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan atas apa yang sudah kita lakukan. Dan semua kebaikan kita selama di dunia akan membantu kita di akhirat. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyambungkan bagi saudaranya yang muslim kepada orang yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaikan atau memberikan kemudahan kepada orang yang tengah kesulitan, bagi orang-orang yang membantu saudaranya yang sedang kesulitan atau membantu orang lain yang sedang membutuhkan, maka Allah akan menolongnya saat melewati Sirat, di mana jembatan Sirat adalah jembatan yang paling ditakuti oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. 4. Memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk saling memaafkan, terutama kepada saudara-saudara kita yang muslim. Dengan hal tersebut, kita juga bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saat melewati Shiratul Mustaqim. Sebab dengan kebaikan kita memaafkan kesalahan orang lain. Dalam hadis diriwayatkan oleh Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi maaf kepada orang lain, maka Allah akan menyedikitkan kesulitannya di hari kiamat kelak. 5. Dengan menjaga kaum mukminin dari gangguan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini sangatlah berbahaya, sebab dapat menjerumuskan orang lain ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Anas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga seorang mukmin dari gangguan kaum munafik, maka Allah akan mengutus baginya seorang raja yang akan menjaga dagingnya pada hari kiamat dari panasnya api neraka. Dan barang siapa yang menginginkan terjerumus pada suatu kejelekan, maka Allah akan memasukkannya ke neraka jahanam sampai ia mau mengakui apa yang dikatakan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.